Oke, mari kita berdoa dulu. Ya, saya pimpin dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih untuk malam ini kami boleh berkumpul sekali lagi mengadakan persekutuan doa. Kami menyerahkan masa ini dalam tangan-Mu, khususnya bentar ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberi arti yang mendalam bagi kami, agar firman-Mu itu benar-benar memberi kesan yang mendalam buat kami semua. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan melihat dalam Markus pasal yang ke-6. Kita membaca ayat 46. Markus 6 ayat 46. Di sini berkata, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Sekali lagi saya baca, setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Kalau kita melihat bagaimana Yesus dikatakan setelah ia berpisah dengan mereka, ia pergi ke gunung untuk berdoa. Sebenarnya sebelum dia berpisah dengan mereka, murid-muridnya menyeberang dengan perahu lebih dahulu. Tapi kalau kita baca sebelum itu, Yesus memberi makan 5.000 orang, ya. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah orang makan, orang ramai pulang, dan murid-muridnya menyeberang Tasik, dan ayat 46 dikatakan ia pergi ke bukit untuk berdoa. Nah, sebenarnya kalau kita membaca cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, itu cerita sebelum sampai cerita ini. Sebenarnya Yesus dengan murid-muridnya, mereka mengasingkan diri, ingin pergi ke tempat yang sunyi. Itu kalau kita lihat dalam ayat 30, ya. Ayat 31. Ayat 31 berkata, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah. Sebab memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Ayat ini memberitahu bahwa Yesus membawa murid-muridnya, dia berkata, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Mengapa Yesus mau bawa murid-muridnya pergi ke tempat yang sunyi, yaitu supaya mereka boleh beristirahat. Mengapa? Karena dalam ayat ini memberitahu sebab memang begitu banyak orang ya datang dan pergi,
sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi mereka begitu sibuk, orang datang begitu dan pergi, maka Yesus berkata, "Mari kita pergi tempat yang sunyi supaya kita boleh berdoa." Lalu mereka pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi dalam ayat 33 memberitahu, waktu mereka mau pergi ke tempat yang sunyi, itu orang ramai tahu kemana mereka pergi. Lalu mereka semua mengambil jalan darat, mendahului mereka. Jadi mereka pergi ke tempat yang sunyi untuk berehat. Waktu mereka seberang pergi ke tempat yang sunyi itu, orang banyak sudah menunggu. Karena mereka tahu destinasi mereka, kemana mereka pergi. Lalu apa terjadi? Itu berarti mereka tidak sempat berehat. Walaupun tujuan mereka pergi sana untuk berehat. Ayat 34 memberitahukan kepada kita apa yang Yesus lakukan setelah dia melihat orang banyak begitu. Ketika yang mendarat, dia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Kita lihat tujuan mereka ke sana untuk rehat. Tapi orang ramai sudah tahu. Waktu mereka mendarat, sudah banyak orang. Lalu Yesus tergerak hati. Apa yang Yesus buat? Dia mengajar mereka, ya. Mengajar mereka banyak hal di sini dikatakan. Berarti ambil masa yang panjang, ya. Dia mengajar kepada mereka, ambil masa yang panjang. Kemudian sampai sudah mau petang ini ya. Kalau kita lihat ayat 35. Pada hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya dan berkata kepadanya, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Jadi sudah mau malam ini. Ya. Jadi bayangkan mereka ke tempat itu untuk berehat, tetapi orang banyak datang, ada di situ. Yesus mengajar sampai petang, kemudian apa lagi? Dan Yesus, kita tahu Yesus memberi mereka makan lagi. Ya, 5.000 orang ya dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Nah, jadi itu sangat sibuk ya. Setelah orang ramai makan dan mereka semua pulang, murid-muridnya pun seberang. Itulah yang kita lihat dalam ayat 46. Apa yang Yesus lakukan? Dia pergi ke bukit untuk berdoa. Ini yang kita lihat. Bagaimana Yesus begitu penat? Tidak sempat rehat bersama murid-muridnya. Tetapi satu hal yang kita belajar dari Yesus. Kepenatan, ya, kesibukan tidak akan menyebabkan Yesus ya absen berdoa. Tidak menyebabkan Yesus memilih untuk Anda perlu berdoa lagi di penat betul ini. Malah kalau kita lihat di sini kan Yesus pergi ke bukit lagi, naik bukit lagi ya. Sudah penat-penat mau naik bukit lagi, mau berdoa lagi. Ini satu hal yang mengajar kepada kita soal ketekunan dalam doa. Dalam kehidupan kita ada waktu kita penat, ada waktu kita
ada mood, ada waktu, macam-macam lah kita boleh rasa. Ya. Tetapi kita belajar dari Yesus. Apapun keadaannya, dia tetap berdoa. Inilah semangat doa yang kita perlu. Kalau doa kita ikut mood, maka doa kita akan menjadi pendoa yang seperti permainan yoyo. Bila kita bersemangat, oke, kita berdoa. Bila kita lembek-lembek, loyo-loyo, bila kita tidak mood, ya, malas berdoa. Tunggu mood yang datang. Oh, mood bagus, mari kita berdoa. Mood tidak bagus, tidak berdoa. Kalaulah kita berdoa ikut mood, ikut keadaan kita, senang ya, tidak sibuk, oke, ikut. Kalau sibuk dah boleh, kalau penat janganlah ikut. Kalaulah kita begitu, maka doa hidup doa kita itu macam yoyo, turun naik, turun naik, turun naik. Tapi Tuhan mau kita menjadi orang pendoa yang konsisten. Apapun yang kita alami, kehidupan doa itu tetap jalan. Ya. Itu menjadi suatu mekanisme, macam mekanisme. Itu menjadi satu cara hidup, gaya hidup. Apapun keadaan, saya berdoa. Ya. Bila kita sudah sampai satu kebiasaan yang begitu, apapun keadaan, kita akan berdoa. Itu akan membuatkan kita tekun. Apapun keadaan, tetap akan berdoa. Dan inilah yang Tuhan mau bagi kita. Tekun dalam doa. Ya. Karena Tuhan mau kita berdoa dengan tekun. Bagaimana ada ayat firman Tuhan yang mengatakannya, berdoa dengan tekun. Ya. Tidak berhenti berdoa. Dalam Kolose 4 ayat 2, Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. Di sini berkata bertekunlah dalam doa. Ya. Jadi marilah kita buat komitmen belajar dari Yesus, penat bagaimanapun saya akan berdoa. Ya. Sehingga itu menjadi kehidupan kita yang sebati dengan kita. Ini juga mengajar kepada kita bahwa bagi Yesus doa itu begitu penting. Lebih penting dari rehat. Ya. Yesus melihat doa itu begitu penting, lebih penting daripada rehat. Yesus berkata rehat itu belakang, doa yang harus. Ya, kita lihat bagaimana Yesus mementingkan doa. Marilah kita belajar Yesus dalam hal ini. Oke, Tuhan memberkati.